orang mau menikah. Itu kan tidak mesti saya mencintai seseorang terus kena di situ. Mungkin malah cinta kepada Siti tetapi nikahnya dengan Aminah, kan itu biasa kan gitu. Bisa menikmati hidup itu. Kenyataannya taruhlah dulu kamu pengen kuliah itu di mana awalnya ketika atau kuliah enggak kamu? Kuliah. Isi. Sejak awal memang ingin diisi. Nggih. Sejak awal diisi. Nggih. Dan kelakon. Mboten. Nah, terus kelakonnya nang IAIN. Nah, itu kan artinya apa? Kamu kan harus menikmati sebagai mahasiswa IAIN. Itu kan takdirnya memang kamu di IAIN, padahal pengennya diisi. Itu kan banyak manusia itu kayak gitu. Tentang jodoh, tentang pekerjaan. Kamu punya cita-cita pekerjaan apa dulu? Pekerjaannya usaha sih, Pak. Usaha. Lah iya, sekarang tuh jadi di BMT. Itu kan bukan keinginanmu awal toh. Nah, itu artinya kamu harus menikmati sebagai karyawan BMT. Seperti itu. Jadi judulnya itu tentang menikmati takdir. Artinya nasib manusia, kedudukan manusia itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, bagaimana bisa menikmati itu? Ngono lho, intinya kayak gitu. Kok sampean iso tekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Andi Prasetyo dari Baitul Mal dalam acara podcast Iman BMT Insan Mandiri bersama yang terhormat Bapak Dr. Nur Salim. Semoga Allah selalu memanjangkan umur beliau serta memberi kesehatan dalam segala aktivitas dan sebagainya. Untuk pada edisi kali ini kita akan sedikit membahas dengan tema menikmati takdir ya Bapak. Ya, menikmati takdir. Kita tahu bahwa manusia hidup ini sejatinya atau sehakikatnya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nanti gimana kita caranya menikmati takdir padahal takdir itu berbeda dengan yang kita inginkan. Ya, nanti Bapak Dr. Nur Salim memberikan bagaimana cara menikmati takdir yang tidak kita inginkan. Semoga Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi begini, saya punya kawan. Dia itu tidak bisa nyopir, bisa tapi cuman ya antar kampung lah, hanya antar desa. Karena apa? Ya karena belum bisa, baru latihan. Karena latihan pun dia otodidak mandiri. Jadi tidak pakai kursus setir mobil itu enggak. Nah, suatu saat si kawan itu ingin ke Bandung dan ke Jakarta. Dan membawa mobilnya, dia punya mobil tapi belum bisa tadi loh. Maka terus mengajak sopir yang profesional, sudah pengalaman daerah Jakarta dan sebagainya. Nah, maka dia kemudian ke Jakarta bersama keluarganya dengan sopir tadi. Ketika sampai di ruas tol Cipularang Bandung, Cipularang Bandung antara itu Cikampek terus ke selatan arah Bandung. Itu tiba-tiba kepala si sopir tadi, profesional tadi, itu pusing. Terus dia minggir di tol kan lewat tol ini, tol, minggir. Ketika di pinggir udah dia muntah luar biasa, terus menyerah. Pak, saya nggak kuat lagi nyopir. Loh, nggak kuat lagi nyopir. Lah gimana? Itu nggak ada sopir cadangan. Lah bagaimana dia bisa? Menurut saya nggak kuat Pak. Lah si kawan itu akhirnya begini, dia sempat panik juga, tapi dia terus tersenyum sambil berkata pada hatinya, ini cara Allah memaksa saya untuk menjadi sopir beneran. Padahal dia belum pernah, baru latihan. Jangan kok di jalan tol, jalan raya biasa aja belum berani gitu. Maka ya cuma dia ngerti kalau itu gas, kalau itu rem, kalau itu kopling hanya gitu aja. Maka karena the power of kepepet. Jadi karena kepepet ada lain, kan cari bantuan nggak mungkin kan gitu. Di tol ya.
tol. Maka dia akhirnya berani melakukan tadi, nyopir sendiri, terus sementara si sopir supaya istirahat sana, jangan istirahat aja di jok di belakang, dia tidur sana karena memang sakit. Nah, terus akhirnya apa? Dia berani melakukan perjalanan nyetir dari Jakarta, dari Bandung, Jakarta, Solo. Luar biasa toh. Jadi berawal dari keterpaksaan, maka dia mulai saat itu berubah dari sopir antar RT antar RW menjadi antar kota antar provinsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bisa menikmati takdirnya. Dia mengatakan gini, ini sopir saya itu sakit bukan maunya dia. Dan dia bukan pura-pura sakit, tapi sakit beneran. Artinya apa? Kalau kenyataannya seperti itu kan dia harus bersikap, saya harus bagaimana. Dan itu ternyata dia berhasil merubah sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat membuat panik orang, penumpang yang lain udah panik, mak udah panik, gimana. Tapi karena dia bisa menikmati takdir itu, dia bisa merubah sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin menjadi luar biasa. Nah, itu satu contoh aja. Maka di sini, saudara sekalian, kita ini hidup lebih banyak tidak sesuai keinginan kita. Coba, kalau nggak percaya, Anda sekarang bekerja di mana? Taruhlah bekerja menjadi penjual apalah, ya. Taruhlah penjual bakso. Padahal dulu cita-citanya ingin jadi guru. Kemudian ada terpaksa mungkin ada yang menjadi guru, padahal dia insinyur. Insinyur kan ya di perusahaan-perusahaan insinyur. Ada yang ingin jadi tentara, tetapi faktanya jadi bukan tentara dan lain sebagainya. Dalam pernikahan juga begitu. Pernikahan seorang laki-laki mencintai Aminah, tapi nikahnya dengan Siti. Banyak itu. Sementara ada banyak wanita, taruhlah umumnya Desi, mencintai Bambang. Dia ngoyak Bambang, tapi akhirnya nikah dengan Joko. Banyak. Artinya apa? Artinya bahwa banyak proses perjalanan hidup itu, etapa kita hidup itu tidak sesuai yang kita inginkan. Dan dunia itu didesain bukan seperti yang kita inginkan. Seakan-akan seperti itu. Maka bagaimana kita bisa mensiasati, menikmati takdir, fakta-fakta di lapangan yang memang itu tidak bisa kita inginkan, tidak bisa kita tentukan secara mandiri. Karena begini, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah itu percaya manusia itu ada al-kasbu. Al-kasbu itu ikhtiar. Kemudian ada takdir tadi. Ikhtiar manusia itu tidak 100% mengantarkan dia kepada kesuksesan. Ya tergantung bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Nah, bahkan sampai Rasulullah sendiri juga begitu. Rasulullah itu suatu saat ditanya oleh seorang Yahudi, "Hai Muhammad," karena dia nggak percaya dia sebagai nabi. Jadi jangkar. "Hai Muhammad, berikan tahu kepada saya siapa itu Zulkarnain." Ngetes ini sebenarnya si Yahudi. Karena soal Zulkarnain di kitab Taurat sudah dibahas. Mereka tahu. Nah, si Yahudi pengen ngerti. Kalau ente orang nabi pasti ngerti siapa Zulkarnain. Dan Rasulullah nggak tahu, memang nggak tahu. Karena Rasulullah kan nggak pernah mengguru kepada pendeta, tidak pernah baca kitab Taurat, tidak pernah belajar apapun, nggak pernah. Karena beliau itu ummi, tak bisa baca, tak bisa tulis. Maka ilmunya itu dari wahyu. Wah, dengan PD-nya ketika ditanya apa tentang siapa itu Zulkarnain, Rasulullah gini, udah kamu nanti datang lagi besok ya. Karena Rasulullah pede banget. Nanti malam pasti Jibril datang bawa wahyu menceritakan siapa Zulkarnain. Karena apa? Ya karena Jibril kan menjadi teman-temannya Rasulullah. Dan biasanya begitu, ketika dia ditanya oleh manusia, oleh orang-orang dan dia nggak tahu, nah nanti Allah akan memberikan tahu siapa itu tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ternyata dia kan udah janji besok datang lagi kan. Ternyata malamnya nggak datang, besoknya nggak datang, besoknya lagi nggak datang, besoknya lagi nggak datang. Ditunggu sampai 14 hari, Jibril nggak datang. Itu kan wah, kayak kena perang kan. Artinya apa? Rasulullah sendiri itu tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Dia berkehendak besok atau nanti malam itu Jibril datang membawa wahyu cerita tentang Zulkarnain. Tapi ternyata baru hari ke-15 Jibril datang.
Nah, Iya. maka terus kemudian kalimatnya kan diawali dengan wayas alunaka angdil kornain. Mereka bertanya kamu tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Ya, engkau tak kabari, engkau tak ceritani. Nah, dan seterusnya sampai 15 ayat. Itu cerita siapa Zulkarnain. Itu intinya apa? Sekelas Rasulullah saja itu tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Dia berkehendak nanti malam Jibril datang membawa wahyu cerita tentang Zulkarnain. Ternyata baru ke hari ke-15 Jibril datang menceritakan siapa itu Zulkarnain. Nah, apalagi kelas kita. Kelas kita itu ya nggak siapa-siapa. Makanya kita ini ya ikhtiar kita itu yang lebih penting. Urusan hasil itu urusan Allah. Jadi begitu kira-kira kita harus menikmatinya. Menikmatinya. Kenapa kita harus menikmati? Karena memang tadi fakta-fakta di lapangan itu banyak yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi ada kaidahnya. Ada kaidahnya bahwa al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu seiring dengan kecapean, kepayahan, kesusahan seseorang. Yang itulah al-kasbu itu yang namanya pahala, yang namanya amal soleh. Jadi bukan hasilnya, ibaratnya begini. Orang yang bekerja mulai jam 2 pagi, namanya dia kerjanya menyembelih ayam potong, kan harus dari jam 2 pagi, jam 3 pagi harus sudah menyembelih karena nanti habis subuh juga harus semuanya terdistribusikan ke pasar. Nah, dia kan jauh lebih capek daripada kita, daripada saya yang berangkat jam 7 atau jam setengah 7 yang udah santai gitu loh. Itu dari jam 2 sudah bangun terus nanti ke pasar sampai sore, itu kan lebih capek jelas. Hasilnya mungkin lebih banyak saya, mungkin ya. Nah, tetapi pahala itu lebih banyak dia karena dia lebih capek, lebih sungguh-sungguh, lebih luar biasa taabnya, kecapeannya. Jadi al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu seukur dengan kecapean seseorang. Adapun hasil itu anugerah dari Allah. Jadi hasilnya berapapun anugerah dari Allah. Makanya kalau kita itu yang bekerja itu yang penting bagaimana ikhtiar kita itu meraih rezeki itu. Hasil terserah Allah karena Allah itu yabsutur rizqa wa yakdir. Allah itu yang meluaskan rezeki seseorang dan Allah juga yang membatasi rezeki seseorang. Nah, begitu. Makanya kita nikmati aja takdir yang ada pada kita. Itu jadi apapun nikmati saja. Meskipun itu bukan keinginan kita. Nah, meskipun itu bukan keinginan kita. Tidak pernah saya cita-cita jadi apa? Enggak, atau itu bukan cita-cita saya, enggak pernah terlintas saya itu jadi itu. Tapi ternyata Anda duduk di situ. Ya, itu artinya apa? Ya harus dinikmati. Jadi bahagia itu pilihan. Tergantung hati ya. Ya tergantung hati. Iya. Jadi karena faktanya seperti itu, ya udah dinikmati aja. Taruhlah umpamanya ada yang punya bojo galak ya. Bojo galak itu ya nikmati saja. Kenapa? Loh kok bisa dinikmati? Bojo galak kok dinikmati? Iya, bisa dinikmati. Kalau dia lagi marah dengan saya, dia tidak mungkin mengajak saya ke mall. Gitu lah. Dia tidak mungkin mengajak saya jalan-jalan. Karena jalan-jalan ke mall itu kan perlu duit. Artinya apa? Ya itu berarti berarti ketika dia nesu kepada saya, ya udahlah, itu berarti anugerah saya untuk saya ngirit sidik kan gitu. Taruhlah begitu, enak ada, nyaman. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi itulah cara kita menikmati takdir. Karena dengan cara itu hidup kita nyaman. Dengan cara itu, taruhlah namanya gini ya. Orang takdir sakit, dikasih takdir Allah sakit itu kan ya sakit, menyakitkan, tetapi perintah Nabi tadawau fa inna Allah lam yad'an illa wada'alahu sifaan, berobatlah karena Allah tidak akan pernah ngasih penyakit kalau tidak ada obatnya. Tuntutan agama orang yang sakit itu cari obat, itu pahala. Cari obat, kesembuhan Allah yang ngasih. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Maka ketika dia cari obat kemana-mana, dari dokter ke dokter, yang penting jangan ke dukun lah, ya, jangan ke paranormal, itu malah ruwet bundet nanti. Nah, itu dia dapat pahala, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ikhtiarnya cari obat itulah pahala, itulah amal soleh. Kesembuhan itu anugerah dari Allah. Dalam mencari harta, dalam mendapatkan jodoh, dalam mendapatkan pekerjaan, dalam apapun itu
kita ini hanya ikhtiar. Manusia itu ikhtiar. Maka ini kan musim bola. Ketika sepak bola itu kencang banget sampai detik terakhir, bahkan injury time, hasilnya itu itulah takdir. Itulah takdir. Nikmati. Ya kenapa? Ya kalau sudah maksimal, terus ternyata adu penalti nasib apos, mestinya biasanya yang nggak gol, tapi ternyata wes kena gawang. Itu artinya apa? Ya takdirnya berarti memang belum beruntung kan gitu. Maka seperti tadi malam Argentina kalah. Argentina menang, Brasil yang kalah. Brasil yang kalah Brasil kalah. Belanda yang pulang kampung itu, Pak. Argentina menang dan menangnya itu juga tipis kan. Dari 2-2-0 2-2 penalti itu artinya apa? Udahlah, itulah takdirnya memang Argentina yang melaju ke babak selanjutnya. Nah, itulah menikmati takdir itu seperti itu, tidak perlu bakar-bakar. Ya. Takdirnya kalah ya udah pulang aja kan. Jadi kira-kira begitu. Oh, iya, Pak. Itu tadi sekilas tentang bagaimana kita cara menikmati takdir, ya walaupun dalam hidup kita tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita wajib untuk berikhtiar dalam segala hal, misalnya mencari rezeki atau mencari jodoh atau yang lainnya. Itu cara menikmati takdir yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Nur Salim. Semoga kita mendapat manfaatnya serta dapat menyerap ilmu dari beliau. Sekian, saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk podcast untuk hari ini.